Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Pak Bro, channelnya Pacu Bro. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis subscribe cucuku. Haha. Amerika Serikat dan China memanas. TNI siagakan 4 kapal perang di Natuna. Nah, sahabat Pak Bro, yang mana Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut Letkol Laut Fajar Tri Rohadi menyatakan telah menyiagakan 4 kapal perang KRI jenis fregat dan korvet, kapal anti kapal selam di perairan Natuna sepanjang wilayah Indonesia. Ada apa? Ya, kapal-kapal yang digunakan untuk patroli rutin di wilayah Natuna ini disiagakan untuk antisipasi potensi konflik di Laut Cina Selatan. Seiring meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan tersebut, kita menyiagakan 4 KRI di Natuna. Yang pertama adalah patroli rutin, karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita, kata Fajar seperti dikutip dari cnnindonesia.com pada Jumat 19 Juni 2020, teman-teman. Nah, lebih lanjut Fajar menyebutkan setiap kapal yang disiagakan memiliki sekitar 100 kru yang ikut siaga. Selain itu telah ada pasukan TNI dari kesatuan yang terintegrasi yang juga bersiaga di wilayah Natuna. Wow. Pasukan di Satuan TNI terintegrasi yang berjaga di Natuna ada. Kalau untuk kapal, 1 KRI rata-rata 100 personel pungkasnya. Nah, menurut Fajar, kesiapan TNI di wilayah Natuna telah dilakukan sejak lama sebelum terjadi eskalasi ketegangan antara China dan Amerika di sana. Pasti kita akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI. TNI Angkatan Laut, pasti kita akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI. TNI Angkatan Laut dalam hal ini, Koarmada 1, terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di LCS, kata Fajar. Ya, eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan itu kembali meningkat belakangan ini, dipicu manuver Amerika yang menerjunkan 3 kapal induk di kawasan tersebut pada Kamis pekan lalu. Ketiga kapal induk itu masing-masing USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan. Masing-masing kapal induk dilaporkan mengangkut 60 pesawat pada Kamis lalu, yang mana Laut Cina Selatan sendiri jadi salah satu titik rawan konflik antar negara. Di kawasan itu sejumlah negara saling klaim atas kedaulatan teritorial berikut pulau-pulau di sekitarnya. Ya, negara-negara yang terlibat saling klaim kedaulatan antara lain China, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Brunei Darussalam. Nah, sedangkan posisi Indonesia seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah konsisten berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS yang disahkan pada tahun 1982 silam. Ya, di Laut Cina Selatan, Indonesia memiliki klaim tumpang tindih terkait perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan juga Vietnam, kata Retno. Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 itu dan mulai berlaku pada tahun 1994 menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. Wah, ya, UNCLOS menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut mereka. Namun ZEE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer di sana.
Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dhanil Anzar Simanjuntak, memastikan Indonesia tidak akan memihak China maupun Amerika di Laut Cina Selatan. Wow! Yang mana menurutnya justru berbahaya jika memihak salah satu negara karena bakal berimplikasi wilayah Indonesia jadi medan perang dua negara tersebut. Kalau sampai kemudian kita jadi proksi, maka kawasan kita akan jadi battleground, jadi kawasan perang. Jangan lupa loh, banyak negara superpower jarang sekali mereka melakukan perang atau battlegroundnya di negara mereka sendiri, kata Dhanil dalam sebuah diskusi online pada Kamis 18 Juni 2020, sahabatku. Wow. Nah sahabatku, lalu bagaimana menurut teman-teman Pak Bro tentang ini? Tentang TNI yang menyiagakan 4 kapal perang di Natuna, mengingat Amerika Serikat dan China telah memanas. Wah. Nah maka dari itu, silahkan berikan tanggapan dan komentar terbaik sahabat-sahabat Pak Bro di kolom komentar di bawah. Ingat yang positif, jangan provokatif. Ya, dan juga jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini. Dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang sudah kalian tahu dari video ini. Maka baiklah, sekian dari Pak Bro. Salam Pak Bro, salam damai, pacu bro.